Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai sesi lanjutan sesi 2 ya. Ini baru join 12 orang, masih ada rekan kita yang belum join. Sambil nunggu kita remind dan kita ada ini kuis. Oke, kita ada kuis ini tadi materi yang sudah disampaikan ya, sambil kita pakai fungsi kuisnya. Nah, ini silakan ada dua pertanyaan. Silakan gunakan fungsi pollnya. Apa metode yang paling umum digunakan untuk penarikan akar penyebab? Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi? Ini silakan sambil diisi. Oke, sudah 6 yang jawab. Kita tunggu 3 lagi. Apa metode yang paling umum untuk menarik akar penyebab? Dan apa yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi penyebab akar penyebab? Oke, oke, udah 9 menjawab. Sambil kita bahas ya. Ini tadi kita bahas di awal, share. Apa metode yang paling umum untuk penarikan maskar penyebab ini ya? Fishbone diagram dan Y3 analysis. Jadi Pareto ini salah satu buat kita cari penyebab misalnya suatu permasalahan, tapi ini bukan buat insiden investigasi ya. Jadi yang digunakan adalah fishbone atau Ichikawa diagram dan 5Y analysis. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi itu tadi ya, smarter atau spesifik, measurable, achievable, kemudian itu efektif dan bisa direview tadi. Oke.
Ada yang kurang jelas dari yang kita bahas ini. Saya sambil share screen ya. Oke. Kita bahas kelas tadi masih ada yang tadi di quiz ada yang kurang sesuai. Jadi tadi buat penarikan akar masalah tadi salah satu yang digunakan ini ya. 5W, incident trees, atau Ichikawa diagram itu bisa tadi ya. Kemudian kalau penyebab akar masalah bagaimana menentukannya ya tadi tadi pakai ini ya smart criteria specific, measurable, achievable, relevant, timely, effective, reviewed. Jadi memang tadi ada salah satu pertanyaan yang mengusik ya atau bisa jadi membingungkan apakah mencakup semua organisasi. Ya bisa jadi nggak semua ya. Karena organisasi sangat banyak. Ya bisa jadi ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Makanya tidak perlu semua faktor organisasi ini dilakukan rekomendasi untuk perbaikan. Jadi hanya yang relevan saja dan yang ini smarter kriterianya. Oke, itu sedikit update dan bagi yang baru join sekalian tadi saya remind nih bagi yang belum isi attendance sheet tadi saya cek ada baru 12 yang udah isi. Bagi yang belum nanti bisa menyusul atau di hari ini ya. Yang udah masuk data ini Pak Usman, Onesiforus, Muhammad Yusanto, Yasak, Livester, Pak Eka, Pak Heri, Freddy Ardiansa, Aldi Andrianto, Rizal, dan Pak Makaryos. Bagi yang belum bisanya nanti terakhir ditunggu hari ini. Barusan masuk Pak Paulus Ranti Pasang. Kita ada 14 ini yang isi baru 13. Dua, tiga, baru 12. Oke, nanti bisa sambil berjalan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini refresh sekilas sebelum kita ke materi. Coba kita praktek yang kedua yaitu proses ICAM ya. Jadi S1, Immediate Action, Investigation Planning. Ini kita planning siapa timnya, data collection, yaitu PIPO tadi ya. Itu benar-benar kita detail terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk investigasi dari personal, equipment, environment, prosedur, dan organization. Ini diambil secara detail. Silakan gunakan tabel ini ya, yang Excel. Kemudian data organization. Ini kita buat timeline atau time sequence atau urutan waktu. Kemudian membuat flowchart ini untuk membantu kita menarik akar permasalahan pakai 5W, incident trees atau apa Ichikawa atau Fishbone boleh ya. Dan yang terakhir setelah ini selesai baru kita mappingkan ke S5 data analisis. Ya dari temuan-temuan yang ada dari 5W semua yang kita kategorikan ini kita mappingkan kita 4 bagian organisasi faktor, task and environment condition, individual and team action, absent and field defense. Nanti kalau mau lebih detail ini masing-masing definisinya ya. Jadi penyebab dari pertanyaan yang tidak memadai atau sistem yang tidak memadai ya. Bisa kegagalan teknis atau manusia. Kemudian tindakan individu ini dikatakan penyebab langsung nih, atau aktif ya. Pelanggaran yang langsung menyebabkan terjadinya kejadian. Kemudian environment condition and task ini tugas dan lingkungan. Ini terkait peralatan, terkait lingkungan yang secara langsung mempengaruhi kinerja manusia dan peralatan di tempat kerja. Dan terakhir organisasi faktor. Ini adalah organisasi mendasar yang menciptakan kondisi yang mempengaruhi kinerja di tempat kerja. Ini yang di kedua akan kita nanti bahas lebih detail dan kalau codingnya dari faktor organisasi ini ada 16 ya. Ini kalau dikerucutkan lagi ada 3 bagian besar terkait sistem, culture atau budaya, dan people atau manusia. Dan ini kategorinya kira-kira ini singkatnya yang kita terjemahkan. Ini nanti dari masing-masing organisasi faktor kita coba mapping apakah terkait hardware. Hardware adalah kualitas, ketersediaan, dan kondisi peralatan.
TR training, pelatihan dan kompetensi kerja, OR, organisasi, struktur termasuk di sini ya, organisasi, kemudian pengaruh pengawasan yang kurang, job desk yang kurang jelas masuk di sini. Ada komunikasi, yaitu alur komunikasi formal dan informal yang tidak jelas atau terputus. IG ini incompatible goal, ini target produksi yang bertentangan atau ada konflik antara target sama ini prioritas keselamatan, prosedur kejauhan SOP dan prosedur kerja aman, termasuk maintenance management, ini sistem perawatan dan pemeriksaan peralatan, desain. Desain ini luas sebenarnya. Selain desain fasilitas, misalnya kita ditambah ada desain tambang, desain jalan, ini kalau tidak sesuai masuk ke sini. Risk management, ini identifikasi dan kontrol risiko. MC, management of change, perubahan. Jadi di safety, kalau ada perubahan metode, perubahan sistem, prosedur, harusnya dilakukan change management atau management of change. Kontraktor manajemen adalah ini yang paling umum kalau kita di industri. Bagaimana kita pemilihan dari awal ya, seleksi, kontrol, dan pengawasan kontraktor itu dari tahap awal ya. Misalnya kita pretender, evaluasi kontraktor, sampai pos kontraktor masuk ke sini. Kemudian organizational culture, budaya kerja, nilai, sikap terhadap keselamatan, RI, regulatory influence. Jadi kalau ada kepatuhan terhadap hukum yang dilanggar ya, misalnya di Indonesia terkait peraturan keselamatan, misalnya umum ya, UU 170 atau pertambahan misalnya SMKP 1827 itu masuk ke sini. Kemudian mekanisme pembelajaran ya ini yang tadi ya kalau kita lihat ternyata ada insiden yang pernah terjadi dan sama dan ternyata kita nggak efektif perbaikan berikutnya ini masuk ke sini. Organizational learning. Kemudian vehicle management terkait pengelolaan keselamatan unit, kendaraan dan alat berat, dan manajemen sistem, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen keselamatan secara keseluruhan. Oke, itu yang coding yang kita nanti coba gunakan di yang sesi kedua ini, termasuk cara masukkan eh, informasi insiden investigasi. Nanti kita akan ambil contoh form ya, pakai form yang dasar ya, form yang Word, bagaimana kita bisa masukkan terkait contoh insiden investigasi. Kok dari review materi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Pak Sukma, saya izin untuk bertanya, Pak. Silakan. Yang tadi itu, Pak, yang OL atau Organizational Learning itu, apakah dalam artian, eh, kan review insiden dari masa lalu, Pak, ya? Kemudian apakah kita ngecek efektif atau tidaknya? Untuk mengeceknya itu apakah bisa pakai kuesioner kah? Atau mungkin mungkin cara-cara yang lain atau gimana, Pak, ya? Nah, ini detailnya. Ya, organizational learning adalah kita cek ya. Jadi, kalau kita biasa di sistem, kita kuat di database ya. Kita lihat dalam effectiveness sistem, maka yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, itu apakah pernah terjadi insiden yang pernah terjadi sebelumnya atau itu yang pernah terjadi dalam waktu ini dan kita bisa gunakan buat perbaikan. Jadi contohnya dari insiden kita yang terjadi tadi misalnya tangan kejepit, maka kita akan lihat dalam setahun terakhir apakah dari insiden yang sama pernah terjadi lagi. Jadi memang itu lihatnya dari aktual ya, dari data indikator kita. Kalau Septian ada namanya leading indikator ya, indikator untuk mencegah insiden. Jadi kita lihat indikator kita tadi. Setelah ada insiden, apakah indikator kita buat melakukan inspeksi, observasi itu bagus misalnya meningkat indikatornya. Ya kalau yang bagus di Septian leading indikator tuh. Jadi indikator buat inspeksi, pelaporan bahaya itu naik. Jadi ini ya mekanisme jadi misal pelaporan terkait pelaporan bahaya naik. Nah, Hmm. yang jelek adalah lagging indikator. Jadi ternyata setelah ada insiden, misalnya tahun kemarin ada insiden tahun kejepit, ternyata ada insiden yang sama berulang tahun ini, maka lagging indikator istilahnya ya. Indikator insiden yang sudah tercatat itu jelek, terjadi insiden kembali. Yaitu kalau organisasi learning yang bagus, kita bandingkan tadi organisasi learning dengan indikator yang sudah terjadi tadi, apa ada perbaikan dari tahun sebelumnya ke tahun ini. Misalnya leading indikator naik, kita banyak inspeksi, banyak pelaporan ini ya, observasi, banyak
ada audit scoringnya bagus, itu leading indikator berarti kita naik perbaikannya tadi. Tapi kalau insidennya makin banyak, berarti kita nggak belajar dari learning kemarin. Jadi kalau ini tergantung lebih banyak ke yang indikator yang sudah ada di safety ya. Kalau survei itu biasanya ke manajemen ini budaya kerja ya. Kalau budaya kerja misalnya kita punya toolnya survei. Misalnya kalau SMKPN pakai safety maturity level ya. Dia Ya. survei budaya. Tapi kalau organisasi learning justru ke ini ya leading indikator sama lagging tadi buat lihat bagaimana indikator keselamatan nih setelah ada perbaikan dari insiden tersebut. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Sukma atas penjelasannya. Ya nggak sih. Jadi kalau ada lebih detailnya ini bisa di sini ya. Ini ada kontrak manajemen dan tadi untuk organisasi culture. Jadi misal contohnya ya itu bisa terkait budaya kerja yang kurang baik, kemudian ada poor leadership, masalah kepemimpinan yang tidak baik. Jadi ini bisa menyebabkan ini misalnya kurangnya komunikasi antar departemen contohnya ya terkait tadi organisasi culture tadi. Jadi organisasi learning juga nanti ada detailnya di sini regulatory environment ada di sini. Tapi secara garis umum bahwa tadi kita lihat dengan ada indikator di perusahaan itu yang kita lihat untuk membandingkan antara misalnya tahun ini dan tahun kemarin. Oke, ini itu ya Pak Dedi. Jika ada yang resen Pak Heri, silakan Pak. Ada update kemasukan. Baik, izin Pak Sukma. Untuk ini Pak yang apa nih sampel payoff matrix ini Pak. Ini ada korelasinya dengan apa namanya? Ya, alarm kah Pak? As low as reasonable practicable kah Pak Sukma? Mohon penjelasannya Pak. Yang sampel ini ya tindakan perbaikan tadi Pak ya. Iya betul Pak. Iya, Yang jadi memang rekomendasi. tadi sesuai sekali. Sebenarnya tadi emang nggak kita jelasin hal detail, tapi tadi ya kita as low as reasonable, practicable. Jadi memang kita lihat mana yang paling memungkinkan ya. Ini bahasanya mana yang dari segi praktis itu bisa digunakan dan itu bisa dilakukan. Itu ya pakai. Emang itu benar istilahnya kalau dari keselamatan pakai alarm tadi. Jadi as low as reasonable, practicable. Jadi kalaupun ada yang lebih praktek lebih mudah dulu maka itu Q1 ini dulu. Tapi kalau dia dari segi biaya, dari segi pelaksanaan susah, maka itu prioritas berikutnya di Q4 ini. Jadi benar mengikuti ini ya kaidah yang di Alrop tadi. Itu barangkali Pak Heri ya. Oke, siap Pak. Masukannya. Terima kasih Pak Sukma. Ya, saya isi chat dulu ya. Sharing screen-nya belum muncul. Ini belum muncul ya. Sebentar. Share screen sebentar. Ini udah muncul share screen-nya, Bapak-Bapak. Belum Pak di Oke, screen saya belum Pak Sukma. oke, saya stop dulu. Oke, ini yang Ya tadi Pak, ya sudah sempat muncul. disampaikan. Ya. Yang kaidah buat tindakan perbaikan. Ini memang pakai analog tadi, selain smarter juga kita lihat mana yang as reasonable, kemudian practicable. Jadi yang paling murah sebenarnya kalau gimana pun kita dari segi operasional mana yang paling dari biaya paling ringan, kemudian bisa meningkatkan performa lebih baik itu yang kita pilih. Itu kaidahnya seperti itu dan syukur kalau kita dari segi tim safety bisa mempropose yang ini ya, yang highest tadi. Jadi level proteksinya lebih bagus, yaitu dengan eliminasi hazard, tapi dengan biaya ringan, dan itu bisa memproteksi lebih baik lagi. Ini yang paling penting atau paling dipilih, yang bisa level 1, yaitu mengeliminasi hazard, baru yang level berikutnya. Oke, itu dulu. Ada yang ditanyakan lain, Bapak-Bapak, sebelum kita lanjut.
Oke, kalau enggak kita sambil lanjut dulu ya. Nanti bisa sambil kita diskusi lagi jika ada yang mau ditanyakan. Kita sekarang coba praktek ke apa contoh case yang lebih sedikit eh, lebih rumit dan nanti kita akan masukkan itu langsung ke formnya sehingga itu paham langsung saat kita melakukan insiden investigasi sekaligus reportingnya. Nah, kita ke file ini contoh latihan kedua ini sampai saya share screen ya. Ini kejadian sebenarnya pernah terjadi di lokasi kerja lain. Ini buat referensi kita ambil sekilas. Di contohnya ini studi case insiden 2 kegagalan pengangkatan crane. Ini insiden summary pada tanggal 12 Januari. Terjadi insiden pengangkatan kontainer menggunakan crane truk. Beban yang diangkat mengayun akibat tali sling tidak terpasang dengan baik. Ini beban kerja menabrak pekerja yang berada di area kerja tersebut, menyebabkan cedera serius pada lengan dan bahu kanan. Ini contohnya ini dari foto kejadian lain sebenarnya. Tapi kira-kira semacam ini buat ilustrasi ya. Kita sedang buatkan videonya tapi belum komplit. Ini mudah-mudahan nanti kalau udah bisa kita share. Jadi pengangkatan kontainer kira-kira 20 feet kemudian diangkat saat diangkat salah satu tali pengikatnya itu lepas kemudian beban terayun dan mengenai ada orang yang sedang berjalan menuju area pengangkatan mau ke lokasi lain. Nah, ini informasi awal. Ini contohnya saat kita datang, maka dapat ketahui fakta lokasi di area pengangkatan alat yang digunakan dua kren ya, kapasitas sama-sama 5 ton, kontainer 20 feet, biasanya berat 4 ton. Kemudian informasi awal yang didapat ada kren, logbook atau istilah lain pre-lift dan lift template-nya terakhir dilaksanakan 15 hari sebelumnya. Jadi yang update hari itu tidak ada. Kemudian SOP pengangkatan tidak tersedia dan tidak ada spotter yang ditugaskan saat operasi pengangkatan. Info awal ya saat wawancara awal, operator pengangkatan tidak melakukan uji coba pengangkatan awal. Supervisor mengakui bahwa toolbox talk sebelum kerja dilakukan ini tidak lengkap ya. Jadi secara cepat coba menyampaikan project atau kerjaan hari ini aja, kemudian sudah dilakukan. Kerja tidak menyadari bahwa pengangkatan sedang berlangsung di dekatnya. Ini kita sambil refresh tadi ya, ada langkah-langkahnya. Jadi misalnya kita ditunjuk sebagai tim investigasi atau sebagai tim yang melakukan perbaikan, maka kita harus gunakan metode ICAM ya. Jadi dilihat bahwa tadi, oh ini insiden serius, ada yang luka serius, maka ini tolong dilakukan ICAM. Maka tugas kita dari A1 sampai S6 nih. Coba kita praktekkan ya. Contohnya ini seperti ini, misalnya kita punya form kosong. Ini udah kita lampirkan di folder juga. Jadi minimal kita akan sampaikan seperti ini. Jadi kita buat notifikasi kepada manajemen secara lengkap. Kejadian apa, misalnya tadi kan kegagalan pengangkatan itu tidak cukup ya. Jadi kita sebagai tim investigasi saat memberikan keterangan kepada manajemen, minimal kita tahu kejadian tadi apa, kronologisnya singkat ya, dan apa yang terjadi dari kejadian tersebut. Jadi kalau penyebabnya kita belum tahu, tapi minimal kita sampaikan ada judulnya untuk menggambarkan, misalnya kegagalan pengangkatan kren, kita belum tahu ya lepas atau putus atau detailnya seperti apa ya, atau overload, tapi kita lihat kegagalan pengangkatan kren menyebabkan bahu dan tangan karyawan cedera karena terkena tadi ya material yang diangkat yaitu kontainer. Kemudian area konstruksi gedung material misalnya lokasinya. Kemudian data dan tanggal 12 Januari misalnya sesuai kejadian kapan. Kemudian jenis kecelakaan. Maaf, suaranya masuk saya mute dulu ya. Oh, udah mute. Wah. Jadi data kejadian, kemudian cederanya apa, misalnya cedera serius. Ini kita pentingnya tim di sini yang lihat cederanya apa serius, LTI, ada patah talang tangan, besok nggak bisa masuk kerja. Kemudian potensi apa, apakah bisa sampai misalnya lebih serius lagi atau fatality? Oh ini tidak, oh nggak bisa.
atau enggak dia memang sudah kondisinya pengangkatan udah mau selesai dan dia posisinya dia jalan di samping nggak akan langsung menimpa ya. Jadi dia potensial ya udah maksimal cedera serius LTI juga. Ini contoh. Tapi bisa kita analisa lebih detail. Misalnya ini bisa ternyata sampai fatality karena pengangkatannya itu di atas kepala. Maka itu bisa lebih serius lagi. Potensinya bisa fatality. Itu bisa lebih serius tergantung tim ya saat kita lihat bagaimana aktual di kejadian tersebut. Kemudian investigation tim siapa? Ya ini misalnya di area tersebut yang paling tinggi construction manager, kemudian safety manager. Nah, kemudian ini contohnya ya, kita nggak punya tenaga ahli itu buat pengangkatan, jadi kita undang nih SMA atau subject matter expert atau ahlinya pengangkatan, crane spesialis ini kita undang sebagai tim. Kemudian ada misalnya kita sebagai kontraktor, kita undang juga klien manager pihak ketiga nih sebagai pihak yang independen. Ini contoh ya, kalau kita di awal memberikan notifikasi ke manajemen, ini yang dilakukan insiden, dan ini yang planningnya untuk lakukan investigasi. Kemudian ya kita ke PIPO lagi ya, jadi kita timnya udah kumpul misalnya tadi, kita kumpul dalam satu tim, buat planning meeting atau investigation team meeting, dah kita akan kumpulkan data, misalnya, misalnya kita buat time frame ya, maksimal ini 3 hari kita kumpulkan bagi tugas, kemudian nanti 3 hari yang sudah ada kumpul di sini sebelum nanti kita buat nanti timeline ya atau sequence of event dan nanti B3. Biasanya itu kita mengesepakatin jangan sampai terlalu panjang, misalnya kita ada 14 hari ya, tapi paling utama misalnya 2 sampai 3 hari itu rekomendasinya kumpulkan semua data nih Pipo ini. Nah, contoh dari data tadi orang kena kontainer saat pengangkatan, kira-kira apa yang perlu kita lengkapi di sini Piponya ini? Kondisi lukanya Pak, Oke. tingkat Ya benar keparahan ya. luka, MSL MCU, kemudian roster kerja, Ya, emang ya. Ya, Pelatihan, benar pelatihan sekali ya. juga, pelatihan ya. Hmm. Nah, betul ya, Kompetensi pelatihan. operator ya. Kompetensi dan sertifikat operator. Ya, ini bagus ya, kita bahasnya yang people dulu. Kalau orang, siapa yang perlu kita libatkan nih, identifikasi orang-orang kunci. Siapa aja kira-kira? Kalau udah dari dua pengangkatan, ada korban, ada siapa profesor, lagi kira-kira? Nah, benar Operator, ya, super. operator, Profesor operator, ya itu. Operator, orang yang rigger, ada di rigger, sekitar situ, Pak. ada riggernya. pengawas. Nah, ya betul ya. Tadi minimal ada operator, dua operator ya. Misalnya ada rigger, ada pengawas. Nah, ini pengawas fungsinya dia sebagai yang diinvestigasi ya. Jadi kemarin beberapa kesalahan yang kita observe, pengawas ini dijadikan tim. Ini nggak bisa karena pengawas tadi ada keterlibatan di sana. Karena bisa jadi faktor karena pengawasnya nih. Jadi kalau seperti itu bukan pengawas sebagai tim investigasi. Tapi pengawas adalah orang yang kita mintai keterangan di situ. Beda ya. Jadi kecuali itu insidennya berbeda ya. Benar-benar itu tidak melibatkan pengawas dari segi pengawasan, tapi jarang sekali ya. Tapi kalau seperti ini pengawas bagi orang yang dimintain keterangan. Ya bagus ya tadi ada orang yang terlibat, misalnya rigger, ada operator, ada pengawas. Kemudian kalau ada di situ saksi yang tidak langsung yang melihat, seperti itu. Kemudian kalau environment, apa yang perlu kita kumpulkan? kondisi kecepatan angin Pak, cuaca, kemudian kemiringan tanah waktu pengangkatan. Oke, siap. Terima kasih, betul sekali ya. Jadi karena terkait pengangkatan, bahwa di situ karena kondisinya dia mempengaruhi area sekitarnya, maka setiap lingkungan di situ kita cek yang mempengaruhi pengangkatan. Misalnya nih, kecepatan angin, kemudian terkait misalnya kondisi permukaan tanah, kepadatan tanah ya, ini bisa mempengaruhi. Ini kita masukkan semua di sini. Kemudian kalau ada ini kita kebisingan, ternyata ada faktor kebisingan nggak mempengaruhi terjadi kecelakaan, kita masukkan. Oke, ada yang lain kita bisa masukkan di environment. Cuaca, cuaca Pak. Oke, betul ya. Cuaca ya. Jadi karena dia kegiatan outdoor, cuaca sangat Berangin, mempengaruhi. Misalnya angin, kondisi angin,
Ya, siap. Apalagi kira-kira? Oke, itu ya. Udah cuaca, angin, dan terkait lingkungan sekitar itu kita perlu identifikasi. Kemudian kalau peralatan atau equipment, apa yang perlu kita mapping atau lengkapin? Riwayat inspeksi, Pak. Pengecekan Hmm. bulanannya seperti apa, seling, dan lain sebagainya. Riwayat servis, seperti itu. Ya, ya betul sekali ya. Karena ini Iya, betul. terkait Prioritas. pengangkatan, maka yaitu alat angkatnya. Jadi kalau secara garis besar ada dua alat angkat dan alat bantunya. Alat bantu apa? Misalnya lifting gear ya. Jadi selain kerennya, jadi Iya, alat Backline, buat Pak. lifting gearnya perlu. Apalagi inspeksi kira-kira? terakhir ya. Inspeksi terakhir betul, Pak. Nah, betul. Inspeksi terakhir ya. Jadi kalau kita ada inspeksi terakhirnya kapan, ini sebagai acuannya. Ini tetap kita kumpulkan ya, misalnya kita lihat di awal, oh ini kayaknya nggak ada masalah sama unit, tapi tetap ya semua terkait peralatan kita perlu kumpulkan sebagai data. Oke. Kemudian prosedur, apa yang perlu kita kumpulkan kalau prosedur? Lifting plan atau apa namanya lifting study. Oke. Ya sesuai, Lifting benar sekali ya. scheduling kerja, Pak. Ya. Lifting Permit kerja, worknya, Pak. lifting plan, ya misalnya di tempat tersebut perlu lifting ini ya, permit ya, izin kerja ini perlu kita lihat. Dan lihat apakah itu diterapkan atau tidak. Jadi kita selain prosedur, lihat praktek di lapangannya. Sosialisasi itu tidak. Pak. Tuh. Oke, ada yang lain terkait organisasi kalau begitu. Apa yang perlu kita kumpulkan informasinya? Ya, itu pelatihan terkait lifting, Pak, pada Oke. anggota. Ya, ya Freestyle check pelatihannya. juga. Freestyle check, Pak, untuk ininya. P2A Kalau untuk persis, ya. Jadi kalau semacam P2 itu yang langsung ke unit itu masuknya ke equipment ya. Jadi inspeksi pra penggunaan. Kalau organisasi lebih luas lagi, ini yang faktor organisasi bisa masuk, misalnya pelatihan dan bagaimana review pelatihannya seperti itu. Jadi kalau organisasi misalnya unit, ya kita lebih lebar lagi bagaimana prosedur pengadaan ini perlengkapan di sini atau bagaimana proses misalnya tadi pakai subkon ya, proses kita pengadaan pretender atau pengadaan misalnya subkon buat pengangkatan. Jadi ke situ. Jadi organisasi itu lebih luas lagi yang mengangkut keseluruhan aspek dalam perusahaan. Jadi nggak teknis ya, kalau teknis misalnya bagaimana inspeksi terakhir, prestasi cek itu ke equipment. Organisasi lebih luas lagi, bagaimana misalnya manajemen subkontraktor, bagaimana manajemen buat maintenance-nya, bagaimana proses ya dari awal buat misalnya pengadaan alat, inspeksinya sampai monitoringnya itu ada di situ dari satu bagian. Tidak ada yang bisa kita lagi masukkan lagi terkait organisasi. Mungkin terkait jumlah pengawas mencukupi atau tidak, itu Pak ya. Bisa atau tidak? Nah, bisa. Ya, penting sekali malah di situ ya dari menurut. Jadi di sini pengawas adalah hal yang utama ya. Jadi pola organisasi mengecek bagaimana biasanya itu yang paling penting dicek bagaimana kecukupan pengawas. Jadi ada note misal pekerjaan hari ini jumlah pengawas apa cukup atau misalnya kurang itu ada komennya di situ. tekanan Oke, operasional juga masuk, Pak Sukma. ya. Ya Ya, kalau tekan operasional. yang P1 biasanya gitu kan, biasanya gitu. Satu. Minta diturunkan Ya, kan urgent segala macam. betul. Ya, itu ya, itu bahan kita buat melakukan identifikasi ya. Jadi di organisasi ada tadi istilahnya dari urgent job atau P1. Kita lihat nih pekerjaan seperti apa nih, apa sih P1. Oh, ternyata kita lihat, oh nih hari ini P1 semua, misalnya ada 5 kerjaan P1 semua. Nah itu akan kita masukkan kepada analisa organisasi ini. Kita akan load di situ organisasi ada 5 pekerjaan P1 semua nih. Jadi itu ini bagaimana nih? Jadi menjadi tekanan operasional buat operasional tim atau tim yang support pengangkatan. Jadi bisa luas ya. Ini mohon nanti saat bawa praktek insiden investigasi ini kita brainstorming ya. Ini dengan tim misalnya kita ada 5 orang. Jadi sangat penting ada yang situ paham prosesnya. Misal pengangkatan tadi
orang lifting ada, kalau nggak misalnya spesialis di bagian supervisor pengangkatan, tapi nggak terkait langsung ini ya. Tapi misalnya dari tim lain kita minta pendapatnya, atau misalnya yang lebih tinggi lagi, misalnya dari trainer buat pengangkatan kita panggil, ini supaya kita brainstorming di sini. Apa yang perlu kita kumpulkan dalam tahapan PIPO ini. Karena kalau kita PIPO-nya nggak kuat, kita setelah data analisis akan balik lagi ke sini. Oh, ini ternyata data misalnya inspeksi terakhir unit belum ada nih. Kemarin belum diambil, belum kok. Balik lagi ke sini. Jadi kita nggak akan bisa segera menyimpulkan ini yang kadang kita sering balik muter karena data yang di awal di S3 ini belum cukup lengkap. Nah, beda kalau kita udah cukup lengkap ini, misalnya data sesuai atau enggak, nanti lebih mudah kita pilahnya ya. Bisa data MCU udah bagus, oh ini kita tinggal pinggirkan, orang fit, orang udah kompeten, ini lebih enak. Tapi kita udah masing-masing udah checklist itu. Ini udah aman, orangnya sehat, kompeten, jadi kita tinggal cari kemungkinan lain. Oke, ini saya buka chat dulu. Nah, ini benar sekali ya. Ini mau kita bahas bagaimana kita prosedur terkait barricade ya. Tadi isinya orang masuk ke area pengangkatan atau pekerjaan aktif dari pengangkatan. Jadi kita lihat bagaimana faktor tadi di sekitar tadi ditentukan batas aman pengangkatan. Ada barricade atau kita ada barrier ya. Ada kita misalnya rambu untuk kita lihat bagaimana berjalannya. Jadi kita lihat prosedurnya seperti apa, kemudian aktualnya yang di lapangan seperti apa. Oke, kita ambil lanjut. Ini bisa dikembangkan sedetail-detail. Ini contoh ya dari yang tadi disampaikan beberapa saya tadi coba input misalnya orang ya. Orang dalam ini ada operator, kemudian rigger, kemudian orang yang cedera tadi dan pengawas. Ini minimal ya. Ini minimal orang yang terlibat semua di sana. Misalnya pengawas nggak ada, maka dia orang yang dimintai keterangan. Jadi kita tanya bagaimana diawasi perencanaannya, kemudian pekerjaannya apa, ini kita mintain keterangan. Kemudian misalnya MCU, proses kerja, ini kalaupun nggak jadi masalah ya nanti masukkan saja, tapi bukan sebagai itu kontribusi kecelakaan. Kemudian cuaca ya, dari cuaca, arah angin, permukaan kerja, misalnya kebisingan. Ini contoh kita buat case nanti kebisingan jadi masalah misalnya. Di kebisingan juga kita cek. Ya, kita punya alat kontrol misalnya noisimeter buat cek ini apakah masih aman buat orang kerja supaya tidak mempengaruhi proses yang lain. Kemudian spek unit, jadi selain alatnya tadi, unitnya ada lifting gearnya. Misalnya pakai webbing sling, apa layak atau tidak. Kemudian laporan inspeksi misalnya. Oh, ternyata nggak ada laporan dalam 1 tahun terakhir, makanya ini jadi note ya, kita perlu follow up lebih detail lagi. Kemudian prosedur, ini misalnya SOP lifting plan ya, ini tersedia, tapi saat kita lihat mana nih pelaksanaan lifting plan-nya atau perencanaan pengangkatannya tidak ada, makanya jadinya note di situ. Prosedurnya ada, tapi tidak dilaksanakan lifting plan-nya. Kemudian SOP pengoperasian alat, apakah ada atau tidak? Ini ada nih, apa digunakan? Ini kita coba diskusikan bersama tim. Kemudian CSA, nah ini kita lihat CSA ada disampaikan, ada, tapi kita lihat oh, ini pengangkatan umum ya. Jadi cuma pengangkatan material, ternyata beda di kontainer dia overload ya atau overdimensi. Jadi dimensinya lebih tinggi lah, lebih besar, sehingga radius aman sebenarnya lebih luas lagi, tapi itu udah diakses. Itu JS-nya ada, gitu, JS-nya ada. Bisa dianalisis pengangkatan, tapi umum, mengangkat material umum, itu bukan kontainer dan bukan pengangkatan pakai dual crane atau double crane tadi. Ini contohnya, ini obsesi faktor ini lebih luas lagi, dan ini kita coba bantu misalnya yang kita tanyakan apa pengawas tersedia, contohnya ya. Kemudian terkait pelatihan, contohnya apakah sudah melakukan pembekalan dan pelatihan, apa sudah refresh training, kalau kita fokus ke training tadi ya. Kemudian kita lihat ini contohnya buat kita tahu production pressure ada atau enggak, misalnya tadi P1, P2, apakah kita lihat juga progres ya. Ini kalau kita dikonstruksi bisa lebih detail, misalnya ini proyek berapa bulan durasinya, bisa contohnya 6 bulan ya. Kemudian saat ini di bulan kelima, ini harusnya bulan ini contohnya Maret selesai, tapi ini pekerjaan baru 50%. Ya kita akan nilai, "Oh, kenapa baru 50%? Ternyata misalnya dari awal ada hambatan, misalnya nggak ada alat atau nggak ada unit, kurangnya manpower. Jadi kita akan menganalisa ini ternyata
proyek ini udah kondisi kritis, bulan kelima dari durasi 6 bulan. Ya, kita lihat itu sebagai faktor masukan. Kemudian kita lihat bukannya di operator ini aja, ini kalau kita mau fokus ya, organisasi faktor di sini. Dari 20 operator, kita cek apakah semua sudah punya SEO. Jadi kita kalau people memang fokusnya ke ini aja ya. Misalnya Pak A sudah punya SEO, cukup. Tapi kalau organisasi faktor kita lihat meluas. Di organisasi tadi apakah sudah ini patuh terhadap peraturan. Contohnya bagaimana? Kita lihat misalnya ada berapa operator 20, berapa dari 20 ini yang sudah punya SEO. Jangan sampai ada yang ternyata random ya, kita lihat cuma satu yang punya, yang lain belum punya. Kemudian faktor safety yang lain, misalnya budaya keselamatan, kita lihat berapa kali misalnya melakukan safety talk, misalnya 1 kali per pekan. Ini cukup bagus, misalnya pada job meeting, misalnya dilakukan setiap shift di awal kerja, ini bagus. Yang contoh ya, misalnya kita lihat ada insiden, ini contoh 3 tahun sebelumnya, tahun 2002, ada pernah kejadian serupa. Perbaikannya apa itu? Refresh penggunaan kren. Dan saat itu karena kerennya yang tua, dianggap karena kerennya lebih dari 10 tahun, maka penggantian sukon ya, pakai kren yang lebih baru. Jadi kita lihat apa efektif nih. Ini kita akan lihat di situ. Perbaiki tahun kemarin cuma refresh operator terkait penggunaan kren dan ganti kren yang lebih muda ya, atau lebih bagus, atau lebih umurnya lebih baru. Ternyata terjadi lagi, kita lihat efektif atau enggak. Jangan kita cuma fokus ke ini ya, equipment aja. Kita lihat alatnya ini lebih baru, tapi ternyata kita nggak lebih dasar lagi. Kenapa masih ada pelanggaran, misalnya terkait bariket tadi nggak ke sana. Itu yang perlu jadi pengecekan keefektifan dari tindakan perbaikan sebelum itu sangat perlu di sini. Oke, kita sambil lanjut. Contoh aja ya. Ini kemudian kalau mau detail lagi kita ke operator, misalnya kita fokus ya. Oh ternyata udah tahu nih. Kita operator tadi nggak membuat lifting plan, makanya kita akan detail lagi nih. Kenapa tidak dibuat lifting plan? Cuma sekali ini aja atau ini jadi habit. Jadi biasanya kita tarik sampai minimal 1 bulan sebelumnya. Ini hari ini nggak buat, apakah minggu kemarin buat, minggu kemarin nggak buat, jangan sampai ya. Justru malah hari ini nggak dibuat, khusus hari ini aja, berarti ada yang salah nih. Kalau ternyata hari ini nggak dibuat, bulan kemarin nggak dibuat, berarti memang sudah ada habit, sudah ada terbentuk budaya kerja yang tidak aman di situ. Kalau ya ini tidak di apa, buat sebagai hal yang wajib membuat lifting plan. Jadi ada prosedurnya tapi diabaikan. Jadi lifting plan dianggap sebagai pemenuhan aja. Jadi bekerja tanpa lifting plan. Dan contoh misalnya tadi kita lihat data cuaca aman, data misalnya si ke permukaan tanah buat kekuatannya aman. Misalnya kita lihat data lain nih, kita misalnya di luar perkiraan kita ya tadi kok ternyata bising. Coba kita cek nih, oh ternyata kita punya alat ya, noise meter atau buat cek kebisingan. Oh ini kebisingan lebih dari 100 desibel nih, padahal itu area orang kerja, kemudian ada orang lalu lalang, dia bisa jadi mempengaruhi nih. Kita masukkan di situ. Kemudian data equipment misalnya, data maintenance alat atau unitnya ternyata aman misalnya. Jadi kita ke yang lain. Apa nih? Oh, ternyata data inspeksi webbing slingnya belum lengkap. Alat buat penariknya tadi ya. Kemudian siapa yang menginspeksi harus kita cek lebih detail lagi. Ini kalau prosedur ini lebih detail kenapa dibuat tidak dibuat lifting plan, kemudian kenapa, kemudian apakah prosedur pengangkatan diketahui oleh yang lain ya. Tadi kan angkat ada orang lain masuk. Jadi apakah orang lain tahu kalau mau ada pengangkatan di situ. Kemudian organisasi, karena udah ada di sini, organisasi ini akan kita lihat bagaimana kontribusi organisasi terkait faktor-faktor ini. Kenapa lifting plan tidak dilakukan? Ini pertanyaan langsung nanti bukan hanya ke Bapak ini ya, tapi kita lihat yang aktualnya itu ke organisasi. Bagaimana caranya? Kita akan semacam interview ya, ke orang lain, bahkan yang tidak terlibat di insiden ini. Operator lain, Pak, coba lihat lifting plan-nya. Bukan saya nggak terlibat, enggak. Ya kita ingin lihat dari organisasi. Lifting plan-nya mana? Oh, ternyata operator A nggak buat, operator B nggak buat, C nggak buat. Berarti kita bisa set dari organisasi tidak memperdulikan atau tidak memprioritaskan terkait lifting plan harus digunakan. Kenapa ya ini tidak dibuat dan tidak dicek. Kemudian SOP tidak tersedia. Kenapa? Kita lihat apa organisasi memang dibuat. Nah, ini SOP ini dianggap semua udah paham, tapi tidak ada disampaikan secara detail ya, cuma sekali dan tidak di-refresh. Kemudian ternyata dari insiden itu, ternyata misalnya ternyata bukan trigger nih yang mengarahkan atau yang mengikat, tapi
nggak ada rigger yang tersedia. Dia menggunakan orang support ya, orang mekanik yang diminta diperbantukan ke rigger. Jadi dia membantu pengangkatan. Maka itu akan jadi pertanyaan bagaimana kita manpower manajemen dari organisasi tersebut. Jadi ini bisa meluas ya nanti di tiap kejadian Bapak. Konsepnya adalah prosesnya mohon diketahui. Jadi dari orang, peralatan, lingkungan, prosedur dan organisasi ini semua bisa kita lihat masing-masing data lebih detail lagi dan nanti akan kita membantu kita mengetahui kelemahan dari masing-masing pertahanan atau faktor tadi. Dan sangat penting ya kita undang tim yang paham terkait prosesnya tadi. Nah, saya nggak paham semua proses ya. Kalau misalnya ada insiden spesifik, misalnya di pabrik, misalnya pabrik bahan kimia, ya saya akan minta dari yang paham proses tadi, SME dari pabrik bahan kimia buat menjelaskan prosesnya seperti apa dan apa yang perlu dilakukan. Ya, secara konsep ICAM ini bisa di semua proses atau di semua industri ya, atau bahkan semua ini ya pekerjaan bisa kita lakukan ICAM, cuma harus kita paham ini ya proses alurnya tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini misal dari iCam tadi atau Pipo tadi kita buat simple timeline dengan misalnya ada itu simultan. Karena ini ada dua ya. Ada yang pre-event yang pertama, pengangkatan dua kontainer. Kemudian eventnya sing lepas tadi karena insiden. Nah, yang kedua di bawah itu ada apa? Seorang welder. Welder kenapa nih? Dia saat bekerja, dia perlu ngambil barang ke area gudang dan itu melewati area pengangkatan. Akhirnya ketemu di sini. Saat welder masuk area pengangkatan, ada event sinyal lepas, eventnya di sini. Welder terkena ayunan beban yang diangkat. Baru itu post event ya. Kerja dihentikan dari pengangkatan dan post eventnya welder dibawa ke klinik. Nah, ini contoh ya. Ini udah mulai kita gunakan praktek HiCam setelah pipu, kita data organisasi dengan pembuatan timeline. Ya, ini kalau yang proses lebih detail ini akan detik akan sangat menentukan ya. Misalnya kita kemarin ada insiden misalnya terkait misalnya tadi contohnya fatigue. Kita lihat frame by frame tuh kalau ada CCTV nih. Misalnya jam 10.15 operator masih fit. Jam 10.15.30 operator sudah ngucek mata. Jam 10.16 operator menguap. Itu akan sangat detail kalau itu diperlukan ya kalau kita terkait runtutan peristiwa yang sangat detail waktunya. Ya kalau enggak ya minimal efek atau event-event yang penting itu perlu kita mappingkan sehingga kita tahu nanti dari event tadi mana yang itu key event atau event yang penting. Nah, contoh kalau ini kira-kira event yang penting di mana di sini nih? Supaya kita perlu nanti breakdown itu menjadi semacam Y tree atau akar penyebab peristiwa apa yang penting sebelum terjadi kecelakaan sehingga itu perlu nanti kita buatkan Y tree-nya. Pengangkatan kontainer dengan dua crane. Dua keren ya, Nah, betul. ya itu pengetahuannya dengan dua crane. Jadi nanti kita buatkan key event ya. Apalagi kira-kira yang kita masukkan. Terus seling lepas dan beban mulai bangunan welder. Nah, sing lepas. Oke. Ya, ada lagi yang kita bisa masukkan. Terus ini weldernya menuju area Welder pengangkatan ini. menuju area pengangkatan, Pak. Oke, ya benar sekali ya. Jadi sebelum ada kejadian kita coba lihat peristiwa-peristiwa penting rintutannya tadi ya. Kalau tadi penting itu ternyata ini yang mempengaruhi. Nah kita jadi kecelakaan, maka itu perlu kita buat breakdown-nya, W3-nya tadi. Atau kalau metode lain bisa pakai grafik ini ya, tulang ikan atau Ichikawa itu boleh. Tapi yang penting kita tahu itu the event. Ini contohnya misalnya macam ini ya, kita lihat tiga tadi ya. Welder berjalan menuju area pengangkatan. Kita akan coba buatkan breakdownnya kenapa berjalan ke sana. Contohnya, Welder nggak tahu kalau ada pengangkatan dia mau cari ambil barang. Kenapa ke sana nggak ada rambu? Oh ini jadi semacam kita udah note di sini. Oh ini bisa jadi ini nanti kegagalannya di sini ya nggak ada rambu, nggak ada spotter, nggak ada barrier ya pembatas atau nggak ada rambu. Kenapa? Ini kita tanyakan dan bisa jadi nggak keluar secara langsung ya ini hasil analisanya. Pak tadi kenapa nggak dipasang? Ya emang nggak dipasang. Ini pekerjaan jam berapa? Ya, jam 10. Kapan mulainya?
baru jam 10 kurang 5 sebelumnya kita ada pengangkatan tempat lain. Kemudian kenapa langsung pindah? Segera diminta buat ngangkat karena ini nanti truknya ya yang dibuat itu kontainer udah terlanjur datang nanti buru-buru dia. Ini kita bisa simpulkan dari tim, oh ini kayaknya kurang persiapan nih. Karena ada pekerjaan mendadak, dia langsung mengangkat kontainer tanpa persiapan. Dan kenapa lagi? Ternyata komunikasi kerja terkait pengangkatan nggak ada. Jadi misalnya orang paham ya dari mungkin pengawasnya, dari plannernya, udah paham nanti akan ada truk mau ngantar kontainer. Nah ini informasi ini nggak nyambung ke bagian pengangkatan. Pengangkatan udah fokus pekerjaan lain, tiba-tiba dipanggil. Sekarang nih angkat kontak masih ada kerjaan ini. Udah ini truknya udah datang, keburu nanti ditunggu. Nah, saya pergi ke sana. Bisa jadi di sini ya komunikasi dan planning pekerjaan yang buruk. Kemudian dari contoh key eventnya kita lihat webbing lepas. Kenapa lepas? Ini bisa jadi sangat variasi di situ ya. Pengangkatan nggak benar ya. Kenapa? Oh, ternyata yang mengangkat itu operatornya udah kompeten. Ternyata personel yang mengikat ya. Orang yang rigger tadi nggak kompeten. Kok bisa? Ya ternyata dia pengganti. Jadi si riggernya nggak masuk kerja, diganti orang lain yang ditugaskan pengawasnya itu bantu itu operator buat pengangkatan. Jadi personel nggak kompeten. Kenapa nggak kompeten ya? Ya dia ditunjuk ya. Dia sebenarnya nggak masalah kalau mekanik dia sebagai rigger, tapi dia punya kompetensi yang sama. Ternyata dia nggak kompeten. Jadi personel yang ditunjuk nggak kompeten. Kenapa ya? Belum dapat training. Kenapa belum dapat training? Ya, ini ternyata dia sebagai mekanik di TNA atau training analisisnya dia mekanik nggak dapat training terkait pengangkatan dan training terkait kompetensi rigger. Ya padahal ternyata kompetensinya mengharuskan ini maunya pengawas dia bisa multifungsi nih, mekanik bisa bantu ngangkat, tapi ternyata itu tidak dimasukkan ke sistem di training di analisis bahwa mekanik harus di training rigger buat kompetensi ini ya, SEO rigger. Nah, tapi nggak semua ini bisa kita berhitung 5V ya. Contohnya ini misalnya pengangkatan pakai dua crane ini key event yang penting ya. Kenapa pakai dua crane? Ya ternyata hanya ada dua crane itu di lokasi. Nggak ada crane lain yang lebih besar, maka mau nggak mau pakai dua crane. Ada nggak cara lain? Ya nggak ada. Itu yang saat ini acceptable, yaitu maka stop di sini. Ya karena nggak ada cara lain misalnya. Dan apakah aman pakai dua crane? Ya aman sebenarnya kalau itu benar dari segi pelaksanaan, ada listing plan-nya, ada area amannya udah benar, maka WF5-nya akan stop di sini. Jadi nggak semua akan nanti kita masukkan ke penyebab dari kecelakaan. Karena ternyata saat kita pipo, kemudian dibuat timeline, kemudian ada mulai 5W yang singkat ini, oh ini ternyata udah bener ya. Yang benar pakai tadi, pengangkat pakai dua kren, dan itu udah benar kerennya, dan kerennya pun valid, inspeksinya valid. Jadi kerennya nggak ada kerusakan yang mempengaruhi pengangkatan. Jadi oke, maka nggak ada penyebab yang bisa timbul dari pengangkatan dua kren ini. Jadi nantinya weight ini akan kita nanti masukkan tapi nggak akan kita lanjut sebagai penyebab kecelakaan. Oke ya, sambil kita lanjut. Ini contoh prakteknya seperti tadi ya. Tadi udah ketemu tadi Y3 tadi, kita akan nanti masukkan ke mapping 4 layer of defenses tadi. Ini contohnya ya sebelum ke sini, kita akan coba masukkan nih buat kita supaya paham. Ini contoh laporan aktual jadi ini yang ke form, ini form yang sederhana, ini digunakan di salah satu perusahaan. Kalau di saya nggak pakai yang ini ya, kita pakai yang database langsung. Tapi ini sebagai contoh yang cukup bagus ya, dia misalnya kita langsung masukkan di sini. Jadi untuk insiden misalnya tingkat 2 atau potensi mati, maka gunakan form ini. Jadi contohnya ya, ini silakan nanti kalau mau diadop. Laporan ICAM. Contoh ini tingkat 2 ya, karena potensi tadi buat uh, fatality atau lost time injury. Contoh orang ini kita masukkan. Contoh ini nama nggak sebenarnya, ya Abadi, Wilder. Kemudian kejadian hari ini, cedera bahu. Kemudian proyek apa? Data center. Ini selengkap-lengkapnya. Rincian pekerjaan, pengangkatan kontainer dengan dua crane. Jadi data-data dari Waitree ini mulai kita masukkan yang kita ketahui di sini. Fotonya, ini sketsa lebih bagus kalau misalnya ada lifting plan ya. Masukkan sketsa, foto. Nah ini dia mau ngeluncat ya. Setelah apa namanya kon data ini maka penyebabnya langsung ke sini.
Buat bantu kita dia masuk ke sini atau layer yang mana, ini bantu sebenarnya ke bawah ini dulu. Malah ke lampirannya dulu. Ini di situ dulu ya. Cederanya apa, baru ini. Dia kita lihat dulu di sini dari baterai dimasukkan ke sini. Dia layer of defenses-nya dulu. Absent of fail defenses-nya apa? Apa pertinggungan terakhir yang menyebabkan dia sampai cedera tadi. Tadi di baterai tadi, oh nggak ada ini ya, barricade, nggak ada rambu. Maka kita lihat di sini, oh nggak ada, absen ya. Jadi kita lihat oh, ini ternyata rambu masuknya ke ini absent and fail defenses, yaitu barrier terakhir yang menghalangi insiden lagi masuk ke sini. Jadi kita mau blok nih, nggak ada rambu, nggak ada misalnya pembatas atau batas. Kita lihat apakah nggak ada atau gagal menyeluruh. Kalau kita lihat benar-benar nggak ada, maka masuk ke sini. Di F4 gagal kita masuk ke sini, tidak. Di F4 tidak ada barrier atau pengangkatan. Kalau misalnya kita bisa breakdown lagi, kenapa gagal? Yaitu kita bisa lihat kurangnya komunikasi misalnya. Nanti itu akan merembet ke faktor yang lain. Ini contohnya yang di F4 kita masukkan ya, gagal karena tidak ada barrier. Kemudian dari team action, jadi dari Y3 tadi yang sudah kita masukkan kemana, kita masuk ke sini. Apakah pengawas aman? Oh ternyata nggak memadai. Kenapa? Pengawas saat itu fokusnya ke pekerjaan lain. Ada pekerjaan pengangkatan lain, dia masih di sana dan kerennya udah dipanggil kontraknya ini. Jadi dia nggak memadai kita bilang. Kemudian adakah faktor lain kewenangan? Oh ini ternyata ada, nggak ada si rigger tadi nggak mewenang di sini ya. Dia harusnya nggak boleh melakukan pekerjaan pengangkatan karena bukan kompetensinya. Ternyata dia melakukan, maka kita blok nih absen, tidak ada. Jadi dia nggak berwenang angkat atau mengikat, tapi dia melakukan. Kemudian kita masukkan di sini, maka pengawas menjadi pekerjaan lain, kemudian kompetensi ya. Mereka ini tidak punya otoritas untuk melakukan penglihatan lifting gear. Kemudian ke layar berikutnya ini tas ini yang ini ya, benar-benar lingkungan atau peralatan yang menyebabkan itu bisa terjadi. Kita lihat mapping, oh ternyata ada nih bising. Itu kita lihat bisingnya tadi 100 desibel atau lebih, itu ternyata mempengaruhi saat orang mau masuk si weldernya udah dia nggak fokus ada pengangkatan karena berisik, dia nggak dengar juga ada orang angkat, dia langsung nerobos lewat area pengangkatan, maka kita masukkan kebisingan. Habis jadi nanti kontrolnya nggak bisa kita buat secara detail ya contohnya buat kebisingan, tapi ya kita lihat itu ada kontribusi lingkungan kebisingan. Kemudian kita lihat ini ada hal lain apa? Oh ternyata tool misalnya. Ini ternyata alat bantunya. Oh ini alat bantu apa? Ya di sini lifting gearnya itu tidak sesuai. Jadi tidak sedia lifting gear untuk alat angkat lebih dari 5 ton. Jadi dia pakai alat lain ya, webbing sling, kapasitas lebih kecil, sama dia diikat 2 kali, kemudian digunakan buat pengangkatan, maka dia masuk ke sini. Dia masuknya ke yang task and environment condition. Jadi ada kita kasih contoh dua ya. Satunya lingkungan yaitu kebisingan, satunya lagi peralatan. Peralatannya nggak aman terkait alat bantu angkatnya. Nah, kita berusaha breakdown ya. Kita lihat dari atas sampai bawah. Ini yang terakhir ya. Fungsi organisasi faktor kita lihat satu persatu. Dan itu apakah itu dengan ada ini bisa kontribusi terhadap insiden. Ini maksudnya semua kita akan coba masukkan. Misalnya, oh ini ternyata masalah nih. Belum ada training analisis. Jadi mekanik ini harusnya punya kompetensi ngikat, belum di training. Maka masuk sini training. TR kodenya ya. Apalagi, oh ini ternyata ada terkait kompetensi dari si leaker tadi. Kenapa? Ini masuk organisasi faktor ya. Jadi dia jobnya bukan sebagai rigger tadi. Tadi kalau organisasi faktor ya, belum menunjuk rigger, maka mekanik yang ditunjuk mereka itu masuk ke sini juga kontribusi organisasi faktor. Kemudian di organisasi juga berkontribusi terkait insiden, maka kita blok juga kontribusi organisasi. Kemudian lifting plan belum dibuat dan itu ternyata hal yang wajar oleh organisasi, maka itu juga termasuk ke prosedur. Jadi event tidak dibuat dan organisasi tidak menyediakan sistem untuk cek kepatuhan. Maksudnya sistem bagaimana? Yaitu observasi ya. Misalnya dia mengecek atau memverifikasi sebelum bekerja. Nah, sambil saya cek dulu.
gagal menyuruh. Oh, nih. Kalau kegagalan tadi yang ini ya, adanya some di task and environment condition. Jadi ada yang di sini sebagian atau signifikan. Kemudian kalau yang ini memang kodenya beda-beda ya. Kalau kita jelas di awal dulu, kalau absent and failed event itu dikategorikan tiga tadi, yaitu ada, gagal sebagian, atau gagal menyeluruh. Jadi misalnya ya tadi kita contohnya si guard atau barrier tadi nggak ada. Dan kita lihat emang nggak ada, maka nggak ada. Kita lihat absen. Kalau gagal menyeluruh, misalnya sudah ada bariernya, sudah ada pita barricade, tapi itu nggak dilihat orang. Karena misalnya dia dipasang barricade, orang nggak paham. Jadi barricade semacam dikira dia semacam penanda aja. Oh, ini ada yang angkat, tapi dia nggak paham. Sebenarnya barricade ada warnanya ya. Kalau secara umum yang misalnya kuning hitam itu area terbatas, hanya oleh pengawas saja sama area disebut. Merah putih itu nggak boleh sama sekali. Tapi dia nggak paham, maka bisa masuk sini. Gagal menyeluruh. Atau misalnya gagal sebagian. Misalnya tadi ada barricade tapi di salah satu sisi aja. Jadi dia gagal. Gagal sebagian. Kenapa? Udah ada nih. Tapi dia karena si barricade-nya itu cuma sebagian, maka bisa jadi salah interpretasi sehingga gagal nih. Ada orang lain di situ lewat paham, itu ada barricade, dia lewat sisi lain, tapi ada orang lewat di sisi yang tidak terbarricade, gagal. Jadi sebagian orang masih lewat situ gagal sebagian. Jadi memang ini definisinya agak sedikit detail ya. Nanti di Excel juga sama. Kalau ini saya sambil buka ya, di toolkitnya juga sama. Jadi kalau dari absent and fail defenses ini, dia absen atau tidak ada sama sekali, gagal sebagian atau gagal menyeluruh. Jadi memang di sini lihat apakah faktor-faktor ini tidak memadai sehingga gagal mendeteksi. Jadi kita lihat apakah dia nggak ada atau gagal sebagian atau gagal menyeluruh. Memang itu konsepnya semacam itu buat yang pertahanan terakhir ini. Jadi kalau tadi kasusnya di perempatan jalan, lampu merah ya. Ya lampu merah tadi ada atau tidak? Habis itu ada lampu merah, ternyata gagal, ternyata complete failure, lampu merahnya gagal. Karena dia jika istilah fail defense ini adalah pertahanan terakhir. Jadi tadi ada barricade-nya tadi ada atau tidak, gagal atau tidak. Jadi penentuan kita di situ. Ini memang beda sama ini ya. Orang, kalau orang tuh nanti kita lihat dia melanggar atau dia error ya, atau dia nggak paham ya. Itu kita lihat di situ, dengan kontribusi di situ. Dan beda lagi kalau terkait kondisi atau task and environment. Dia tuh memang dia pengaruhnya tuh sedikit atau signifikan. Kalau kebisingan tadi misalnya dia benar-benar signifikan kita tulis. Kalau ternyata cuaca saat itu gerimis, pengaruh nggak? Ya itu nggak pengaruh sih. Orang masih bisa lihat ada pengangkatan maka ya itu little atau nggak ada pengaruhnya. Ternyata hujan deras, orang jadi buru-buru itu sama barangkali ya. Tapi nggak bisa itu langsung mutlak karena ada hujan, maka pengangkatan tadi jadi misalnya ada orang lewat berbahaya. Nah, itu metode juga beda lagi kalau organisasi emang dia cuma nggak ada menyeluruh sebagian atau gagal ya. Dia cuma kontribusi aja. Memang kita butuh analisa bersama tim. Sedikit aja organisasi berpengaruh, maka dia akan jadi kontributor di sini. Misalnya dia kontributor terhadap tidak ada training analisis, pokoknya ini dia kontribusi nih training. Memang nggak langsung ya, karena nggak ada training dia insiden. Tapi kita lihat itu kontribusinya dari organisasi tadi. Organisasi tidak menyiapkan training metrik yang baik, tidak mengevaluasi trainingnya, sehingga terjadi si orang mengikat secara tidak aman, maka berkontribusi di situ. Kemudian komunikasi, di organisasi buat sistem di awal bulan dia bikin planning, nanti akan ada pengangkatan kontainer. Ternyata nggak disampaikan kepada level semua operasionalnya, berhenti di superintendent. Kita tahu itu ada kontribusi nih. Jadi organisasi tidak menyampaikan secara detail terkait planning pekerjaan hari itu. Jadi buru-buru pas hari H jam 10 ditelepon, Pak ini angkat ini kontainer. Loh, saya masih kerjaan lain. Udah angkat ini dulu nih. Ini penting, mau segera dipakai. Itu ya. Berarti ada yang mengontribusi dari faktor komunikasi dari organisasi dan itu kontribusi ya. Ya kalau kita lihat ini sama kayak di
formnya tadi. Jadi kalau salah satu ya dari organisasi itu berkontribusi, maka nggak ada pilihan, dia kontribusi aja di sini. Nah, ini dia kontribusi, bahwa dia kontribusi terkait kejadian atau kecelakaan tadi. Oke, ada mungkin masukan atau pertanyaan lain? Cukup jelas tadi ya. Jadi ada materi ada 16 nih. Ini mirip sama yang tadi di buku atau handbook. Jadi kita akan lihat satu-satu tuh. Harusnya yang ada di kegagalan di atas itu ada juga nanti pengaruhnya atau garisnya, penghubungnya di sini. Kenapa nih nggak pasang bariket? Oh ternyata ya ini tidak ditegakkan prosedur. Kenapa? Ya ini ternyata nggak ada sistem. Itu semua akan mengalir ke prosedur ternyata. Kemudian kenapa lagi? Ternyata risk management ya tidak didokumentasikan. Bisa ada pengangkatan hari itu dan saat ada pengangkatan harus ada barricade, harus ada orang yang ngontrol. Ini tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak tersosialisasikan. Nanti itu masuk bagian risk management dan ada kontribusi organisasi di situ. Ini memang kita lihat di terakhir ini organisasi kontribusi maka nggak bisa berkelit ya. Jadi organisasi kita punya kontribusi di situ terkait insiden maka kita harus komit memperbaiki. Dan terakhir contohnya misalnya tidak tersedia lifting gear untuk pengangkatan kontainer bawah. Itu ada di atas ya, perlengkapan itu masuk juga. Jadi double ya. Dari perlengkapan ada terkait hardware, kemudian organisasi juga kena. Nggak ada kita menyiapkan perangkat keras. Maksudnya perangkat ini adalah peralatan ya terkait pengangkatan sehingga itu di organisasi faktor juga punya kontribusi. Ya ini kalau dimappingkan ya ini akhir dimetrikan dari tadi ya, dari yang ada di atas apa yang gagal dari kiri itu organisasi faktor dulu, kemudian sampai task environment condition. Ini sebenarnya kalau kita lihat ada garis hubungnya sebenarnya ya. Misalnya di sini contohnya, nah nih mekanik belum training misalnya rigger, maka akan nyambung ada kaitannya sih kegagalan dari faktor perseorangan. Mekanik tidak punya otoritas. Kenapa? Ya dia belum di training. Sebenarnya ada kaitannya dari perusahaan juga atau organisasi yang gagal dalam memberikan pelatihan yang baik terhadap karyawannya sebelum kerja. Kemudian belum ditunjuk leader ini ada pengaruhnya juga atau hubungannya sama tim action ini juga. Kemudian leading plan tidak dibuat dan tidak ditegakkan. Makanya ada hubungan juga sama di sini ya. Di fail defenses tidak ada barricade. Kenapa ya leading plan nggak dibuat? Sehingga orang nggak paham bahwa harus ada di situ pengangkatan, harus ada kontainer, harus ada barricade-nya. Jadi sebenarnya kalau kita mau fokus dan organisasi ini jika diperbaiki, maka harapannya itu akan memperbaiki faktor-faktor yang lain di sana. Jadi kalau semangatnya ICAM ya, bukan di tim ini aja. Jadi orang misalnya nggak punya otoritas, orang tadi yang disalahkan, "Wah, kamu nggak punya otoritas kok, kamu makanya dapat peringatan atau surat warning." Nggak di sana, tapi bos kita di organisasi faktor ini. Jadi karena organisasi faktor tidak menyediakan pelatihan yang baik, belum ditunjuk kompetensi orang yang baik, akhirnya orang yang nggak punya kompetensi dia melakukan pekerjaan pengangkatan. Di situ adalah lalu berpikir dari ICAM sehingga ICAM berusaha memperbaiki tadi. Lalu berpikir dari penyebab kejadian bahwa harusnya organisasi ini punya role yang lebih tinggi lagi untuk menyediakan alat, menyediakan pelatihan, mengevaluasi prosedur sehingga nggak terjadi faktor-faktor yang ada di samping sebelah kanannya ini. Dan kiri ini ya, faktor yang ingin diperbaiki duluan ada yang kiri ini. Ini kalau form ini seperti ini, memang catnya di bawah, tapi ini nanti kita setelah bikin cat ini akan kembali lagi ke atas buat menentukan penyebab kejadian tadi. Jadi setelah kita lakukan tadi, ini kita masukkan ke kontribusi kejadian tadi. Misalnya ini di mapping semua di sini ya, faktor organisasi, faktor misalnya absent defenses. Yang pertama tidak ada spotter atau rambu di F4. Kemudian tindakan perseorangan atau tim. Misal personal salah memasang pinggir, nggak kompeten ya, IT 2. Pengawas tidak memadai, IT 1. Misal kebisingan, oh itu ternyata masuk ke WF4 tadi ya. Kemudian ada juga tadi terkait lifting gear. Nah, ini belum tadi kita masukkan. Lifting gear masuk berapa nih tadi?
Dia masih perlengkapan juga kalau dia termasuk dalam analisa yang mempengaruhi terhadap pekerjaan. WF6 tidak tersedia lifting gear. Contoh ya, misalnya kita saat kita kan di bawah ada yang kurang di atas, maka kita masukkan ke di atas sehingga itu melengkapi dari penyebab kecelakaan ini. Misalnya ini. Dan semua yang ada di organisasi faktor kita mapping. Misalnya tadi yang need analysis. Ini belum dibuat. Ini di TR. Ini TR. Lifting plan tidak buat ini beda lah. Harusnya di prosedur ini. Lifting plan tidak dibuat ini prosedur. Kemudian rigor tidak tersedia ini organisasi faktor. Ini bukan secara orang, tapi salah organisasinya. Rigor tidak tersedia dan tidak ditunjuk orang yang kompeten buat sebagai rigor. Kemudian hardware tidak memenuhi. Hardware itu termasuk lifting gear ya. Nggak ada lifting gear yang tersedia untuk pekerjaan yang spesifik pengangkatan kontainer. Nah, silakan juga ada tambahan ini faktornya dari tim ya. Merumuskan bagaimana perbaikan dari kejadian tersebut supaya tidak terulang. Oh ini apa faktor organisasi lain yang belum masuk ke sini? Ini silakan ya, buat kita diskusikan di situ. Oke, ada masukan atau mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Dan kalau enggak, ini contoh ya. Silakan Pak Heri. Izin Pak Sopa. Jadi kalau di ICAM ini yang organizational factor ini kategorinya kategori apa root cause-nya itu Pak. Ini yang harus apa diperbaiki itu berarti ya Pak Sukma ya. Ya, sebenarnya kalau bahasanya agak sedikit beda ya. Di organisasi faktor memang Iya Pak. kita nggak mengenal istilah root cause ya, tapi Iya Pak. yang fokusnya ya, tujuan utama ini organisasi faktor, benar. Jadi memang Hmm. hal utama yang ingin digali di ICAM adalah organisasi faktor. Jadi benar Hmm. saya bukan root cause tapi hal utamanya. Poin pentingnya organisasi faktornya yang ingin diidentifikasi di sini justru. 16 coding organisasi faktor tadi yang ingin diperbaiki di situ. Dan perbaikannya juga akhirnya ke sini. Jadi kita nggak nanti fokus misalnya terkait spotter ya, nggak pasang barik, tapi kita lihat 16 atau organisasi faktor ini. Kenapa training lead analysis nggak dibuat, itu fokusnya perbaikan di situ. Jadi makanya contoh perbaikan misalnya kita buat short term ya, misalnya cukup panjang karena perlu training, maka contoh short termnya ini langsung dikerjakan besok. Maka lifting plan wajib ditandatangani pengawas, sebelum bekerja dipastikan ada rambu, baret, dan barikade dipasang. Ini contoh ya short term ya. Harus karena besok mau nggak mau harus kerja nih. Maka ini ditentukan oleh PM atau project manager, lifting plan harus dibuat, jasa ditandatangani, tanpa itu nggak boleh bekerja. Dan ini yang long term, tapi ini buat perbaikan menyeluruh, maka perlu pembuatan TNA, prosedur dibuat, kemudian lifting plan dan CSA untuk setiap pengangkatan ini dibuat secara detail, ini dibuat secara kontinu dan nanti duduknya lebih panjang ya, karena ini lebih terlaksana, lebih terplanning untuk jangka panjang. Tapi yang cepat short termnya harus minimal ada kegiatan perbaikan, memastikan yang pekerjaan berjalan itu sesuai dengan prosedur. Oke, kira-kira itu ya. Terima kasih. Ada masukan lain atau pertanyaan lain? Silakan, Bapak. Oke. Oke, kita kembali ke sini aja. Ini tadi kita coba contoh masuk ke form ya. Ini formnya nanti bisa nanti digunakan sebagai acuan ya. Tadi cukup bagus ya. Dia ada tabel-tabelnya dalam kira-kira 5 lembar. Dia bisa membantu kita mengidentifikasi insiden. Kemudian ini contoh kalau kita tadi sama seperti tadi kita buat breakdown dalam bentuk tampilnya dan misalnya data analisis dan tindakan perbaikannya tadi. Ya, mirip aja ini dalam bentuk PowerPoint aja. Dan si iCam tadi, ini kita alat bantunya pakai toolkit ini. Jadi kalau misalnya kita mau pakai laporan bentuknya
si Word atau lain, kita Excel sangat bantu. Dari awal kita event detailnya apa, kemudian yang terlibat siapa, jadi kita dibantu tuh siapa ya orangnya, kompetensi apa yang diperlukan. Ini minimal kita akan lengkapin di sini. Kemudian apakah fit buat kerja, ini ada pertanyaan-pertanyaannya nih. Ini ada pertanyaan wajib sebenarnya. Apakah ada fatigue, apakah ada jadwal kerja. Ini jadi terkait orang ini udah dipetakan dulu. Semua orang yang terlibat itu masuk datanya ke sini dulu, baru ke IPO ya. IPO ini akan kita nanti bantu. Dan ini sebenarnya ada, kita akan isikan ke bawah data-data yang diperlukan apa, misalnya data karyawan, data shift, ini misalnya di sini bawah. Kemudian baru dibuat timeline. Kadang kalau kita buat di laporan agak kita menduga-duga ya. Ini bisa kita bantu pakai timeline ini. Di timeline ada pre-event, tadi contohnya ya, orang kena material. Sebelumnya apa tuh? Misalnya seling dilepas nih. Kenapa sebelum itu seling dilepas? Itu kita akan bantu key eventnya sebelum jadi event tadi. Dan post event ini sebenarnya buat bantu kita nanti menelaah sistem safety kita, apakah ada yang fail ya. Misalnya udah bener ya lapor emergency team itu udah bener, ya udah kita buat evaluasi aja. Dan setelah event-event ini udah ke data ya, mana pre, mana event, mana post event, kita lihat yang key eventnya apa aja. Contohnya misalnya ini guard sling lepas ya, key eventnya. Maka kita lihat 5V-nya tadi. Sling lepas kenapa nih? Kita lihat nih. Jadi key eventnya bisa banyak ya. Kalau ini eventnya simultan ya, ada tabrakan, misalnya tabrakan beruntun. Key eventnya apa tuh? Jadi kita lihat sebelum-sebelumnya dan kita mau petakan Y-nya ini. W1, W2, W3, sampai W4 atau W5. Nah ini di sini. Kemudian ada key event lain apa? Misalnya key event lain orang tadi jalan ke lokasi workshop. Itu key event kedua. Key event ketiga apa? Ada misal tadi pengangkatan pakai 2 crane. Key event juga kita akan breakdown. Kalau tadi ternyata bukan penyebab, maka kita akan berhenti di situ ya. Ya kalau itu penyebab, kita akan Y terus. Saya sampai ketuan tuh semua. Bahwa nanti semua dari sini, dan pemikirannya akan kita pindahkan ke ini. Ada 4 layer ini. Coba nanti kita lihat itu masuk mana nih. Absent fail defenses, individual atau team action, maka team and environment condition, atau faktor organisasi. Kalau semua udah masuk, ini semua akan dimasukkan ke sini. Dari 4 layer tadi ke iCam chat ini. Nah, iCam chat ini adalah sebenarnya hasil akhir kalau kita iCam metode ini. Habis iCam chat tadi, ya kita akan lihat organisasi ya. Ya benar ya. Istilah kita bukan root cause, tapi kalau organisasi fakta itu kontribusi, inilah yang fokus kita buat memperbaiki. Karena di iCam adalah kita nanti dasar pemikiran yang di sini ya. Kalaupun semua udah diidentifikasi, tapi nggak ada organisasi faktor yang kontribusi, maka kita akan balik lagi, muter lagi. Kenapa? Ya karena pemikiran ICAM nggak ada kejadian kalau organisasinya sudah bagus, sudah sempurna. Jadi kita lihat pasti ada hal di organisasi yang menyebabkan prosedur nggak berjalan, menyebabkan misalnya si tadi ya rigger yang nggak kompeten bekerja. Jadi pasti ada kontribusi dari organisasi faktor ini. Jadi kalau kita semua drop di kegagalan di orang saja ya, orang nggak kompeten, kemudian kondisi tool, peralatan nggak standar, kemudian yang lain apa, itu tidak ada barricade, maka nggak akan kita masuk validasi akhirnya akan no di sini. Karena semua kita lihat tuh, ya ini ada nih, oh ini organisasi faktornya apa nih? Berarti nggak ada, dianggap semua kompeten, nggak bisa. Berarti ada kegagalan dari organisasi yang tidak memastikan orang kompeten, tidak memastikan alat tersedia, tidak memastikan pengawas itu bertindak untuk mengawasi pekerjaan, sehingga ini kontribusi dari organisasi faktor. Jadi kalau udah organisasi faktor kita tahu, oh ya nih ternyata ada kontribusi training, kontribusi hardware, ada kontribusi tadi terkait pelatihan, oke divalidasi, maka baru muncul di sini ya ke langkah 6 rekomendasi. Ya kalau nggak ada validasi di faktor organisasi, maka akan kita muter-muter aja di sini aja di langkah 5 ini aja, langkah 5 ini. Karena si ICAM dia percayanya bahwa insiden terjadi karena organisasi ada yang error atau ada yang gagal di situ atau ada yang lemah. Justru fungsi ICAM untuk mengetahui kelemahan dalam sistem tadi. Jadi kalau perbaikan kita cuma nanti terakhir warning ke operator, warning ke rigger, warning pengawas, itu nggak selesai. Karena
organisasi ini belum ketahuan lemahnya di mana tadi. Oke, barangkali itu ada mungkin pertanyaan dari case kedua tadi atau mungkin ada yang lain dari materi kalau sempat baca ada yang kurang jelas silakan. Ya, silakan ya nanti tadi saya kirimkan lewat chat tim sama tadi ke